Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan aliran sungai jernih, tinggal seorang anak laki-laki bernama Jaya. Sejak usia 6 tahun, Jaya sudah menjadi yatim piatu. Ayah dan ibunya meninggal dalam kecelakaan perahu saat mencari ikan di sungai. Sejak itu, Jaya hidup sendiri di sebuah gubuk peninggalan orang tuanya, mengandalkan hasil berburu kecil-kecilan dan tanaman liar untuk bertahan hidup. Masyarakat desa mengenal Jaya sebagai anak yang tabah dan pemberani, meski hidupnya penuh kekurangan. Setiap pagi, Jaya berjalan kaki menyusuri hutan mencari kayu bakar dan umbi-umbian. Namun, ada satu bagian dari hutan yang tak pernah disentuh oleh penduduk desa hutan dalam yang dipercaya menjadi tempat tinggal para makhluk gaib, termasuk legenda paling ditakuti, Raja Ular. Raja Ular adalah sosok makhluk setengah mitos, seekor ular besar berwarna hitam legam dengan mata merah menyalat. Konon katanya, siapapun yang melihat Raja Ular akan tertimpa sial selama 7 turunan, tapi Jaya tak pernah percaya pada cerita itu. Baginya, hutan hanyalah tempat penuh kehidupan, bukan kutukan. Suatu hari, saat sedang mencari akar-akaran di dalam hutan, Jaya mendengar suara lemah seperti desisan kesakitan. Ia mengikuti suara itu dan menemukan seekor ular besar tergeletak di bawah pohon tua. Tubuh ular itu penuh luka dan sisiknya retak-retak seperti terbakar. Anehnya, mata ular itu menatap Jaya tanpa amarah, justru seolah memohon pertolongan. Meski sempat ragu, naluri Jaya mendorongnya untuk membantu. Ia mengambil air dari sungai dan membersihkan luka di tubuh ular tersebut, lalu membalutnya dengan dedaunan yang sering ia pakai untuk mengobati dirinya sendiri saat terluka. Malam itu, Jaya tinggal di dekat ular tersebut. Ia menyalakan api kecil, memastikan agar tak ada binatang buas yang datang mendekat. Beberapa kali, ular itu mengangkat kepalanya dan menatap Jaya. Dalam sorot matanya, Jaya seperti menangkap rasa terima kasih yang dalam. Namun, saat fajar mulai menyingsing, tubuh ular itu perlahan menghilang di telan kabut. Yang tersisa hanyalah sisik besar berwarna hitam keunguan yang tertinggal di tempat ia berbaring. Saat Jaya menyentuhnya, ia merasakan semacam aliran hangat mengalir ke tubuhnya. Sejak kejadian itu, hidup Jaya mulai berubah. Ia tak lagi mudah lelah, penciumannya menjadi lebih tajam, dan ia bisa merasakan kehadiran binatang di sekitarnya bahkan sebelum melihat mereka. Tapi perubahan itu baru permulaan. Beberapa hari kemudian, malam-malam Jaya mulai dipenuhi mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di hadapan singgasana besar di dalam gua berkilauan, dan dari balik kegelapan, terdengar suara berat berkata, "Kau telah menyelamatkan hidupku, sekarang waktunya aku membalasnya. Tapi ketahuilah, Jaya, pertolongan ini akan membawamu pada takdir yang tidak biasa." Jaya terbangun dengan keringat dingin. Dia belum memahami maksud mimpi itu, tapi ia bisa merasakan hidupnya tak akan sama lagi. Dan pada hari ketujuh, setelah ia menolong ular itu, saat sedang berjalan ke sungai seperti biasa, Jaya menemukan jejak sisik hitam besar mengarah ke dalam gua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Jaya berdiri mematung di mulut gua, meski matahari bersinar terik siang itu. Gua di depannya terlihat gelap gulita, seperti menelan cahaya di tanah. Jejak sisik hitam masih terlihat jelas, seperti baru saja dilalui sesuatu yang sangat besar. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Jaya mengambil obor dari ranting kering dan menyalakannya dengan batu api yang selalu ia bawa perlahan. Ia melangkah masuk. Di dalam gua, suasananya jauh lebih luas dari yang ia bayangkan. Dindingnya dihiasi batu kristal berkilauan dan udara di dalamnya hangat berbeda dengan gua biasa yang cenderung lembab dan dingin. Di sepanjang lorong gua, ia melihat ukiran aneh di dinding, gambar manusia dan ular hidup berdampingan, seolah sedang melakukan upacara atau ritual. Semakin dalam ia melangkah, suara seperti desisan angin mulai terdengar, namun bukan dari arah yang jelas. Hingga akhirnya, ia sampai pada sebuah ruangan besar berbentuk kubah alami. Di tengah ruangan itu, berdiri sebuah singgasana dari batu berukir, dan di atasnya duduk sosok ular raksasa yang kini tampak berbeda lebih megah, bersinar keemasan, dengan mahkota batu permata di kepalanya. Jaya langsung mengenalinya, itu adalah ular yang pernah ia tolong. Tapi kini, sosok itu jauh lebih besar dan agung. Mata merah menyala itu kembali menatap Jaya, kali ini dengan wibawa yang membuat tubuhnya gemetar. "Jaya," suara berat itu kembali menggema, bukan dari mulut, tapi langsung masuk ke pikirannya. "Kau telah menolongku dalam keadaan terlemahku. Tak banyak manusia yang akan melakukan hal yang sama. Karena itu, aku, Raja Ular,
penguasa wilayah bawah tanah Nusantara, menawarkanmu sebuah pilihan. Jaya menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Aku bisa memberimu kekuatan yang tidak dimiliki manusia biasa, penglihatan malam, bahasa hewan, bahkan kemampuan menyatu dengan tanah. Tapi setiap anugerah ada harganya. Jaya mengangkat wajahnya. Apa harga yang harus saya bayar? Raja Ular mengangkat kepalanya tinggi. Dari balik dinding batu, muncullah bayangan beberapa ular lain. Masing-masing berwarna dan bentuk berbeda, ada yang bersayap, ada yang bercula, ada pula yang seolah membawa api di ekornya. Kau akan menjadi penjaga perbatasan dunia manusia dan dunia kami. Kau akan melihat hal-hal yang tak dilihat manusia lain, dan kau tidak akan bisa hidup seperti manusia biasa lagi. Dunia akan berubah untukmu, Jaya. Hening mengisi ruangan. Jaya menatap ke tangannya, lalu ke para makhluk yang muncul satu persatu. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi atau ilusi. Ini adalah pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari hidupnya selama ini. Namun sebelum ia bisa menjawab, dari lorong gua, terdengar suara lain, jeritan panjang, seperti dari manusia, diikuti oleh gemuruh tanah yang berguncang. Raja Ular menoleh cepat. Waktu kita tidak banyak. Musuh lama telah kembali. Dia tidak seharusnya tahu tempat ini. Jaya terperangah. Musuh siapa? Raja Ular menatapnya dalam-dalam. Musuh semua makhluk yang menjaga keseimbangan dunia. Tapi dia punya darah yang sama denganmu. Gema suara itu membekas di kepala Jaya. Ia belum mengerti maksudnya sepenuhnya. Tapi sesuatu dalam dirinya merasa kebenaran tentang asal-usulnya dan nasib yang akan ia jalani baru saja mulai terbuka. Suara gemuruh makin mendekat, gua bergetar hebat seolah akan runtuh, dan dari lorong gelap muncullah sosok tinggi berbalut jubah hitam. Wajahnya tersembunyi, tapi auranya membuat udara di dalam gua jadi dingin membeku. Raja Ular menegakkan tubuhnya. Sisik-sisik emasnya memantulkan cahaya obor Jaya. Pengkhianat, desis Raja Ular tajam, kau seharusnya terkubur di bawah 7 lapis tanah bersama kutukanmu. Sosok berjubah itu tertawa pelan. Suaranya seperti ribuan bisikan sekaligus, dan kau raja yang lemah, berlindung pada seorang bocah manusia. Dunia telah berubah, waktuku telah kembali. Jaya berdiri di antara mereka, kebingungan, tapi saat itu, sesuatu dalam dirinya aktif. Suara-suara dari hutan, dari tanah, dari dalam darahnya sendiri, mulai bersatu. Ia bisa merasakan kekuatan mengalir bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri, seolah-olah kekuatan itu memang sudah ada sejak lama, hanya tertidur. Raja Ular menoleh padanya, dengan sorot mata yang tak lagi menguji, tapi mempercaya. Kau adalah keturunan penjaga pertama. Leluhurmu pernah berdiri di tempat ini, dan mengikat perjanjian dengan kami. Sekarang, giliranmu melanjutkan. Tanpa ragu lagi, Jaya mengangkat tangan, tanah di bawah kakinya merespons, membentuk lingkaran pelindung. Ular-ular dari segala penjuru datang menyatu, membentuk simbol kuno. Sosok berjubah itu mendesis marah, lalu menyerang dengan kekuatan kegelapan. Tapi serangan itu membentur pelindung yang kini bersinar dengan cahaya kehijauan. Dengan satu gerakan terakhir, Jaya menancapkan tongkat batu pemberian Raja Ular ke tanah. Sebuah cahaya besar meledak dari pusat gua, menelan sosok berjubah itu, dan mengurungnya dalam kubah kristal di bawah tanah. Segala sesuatu kembali tenang. Jaya terjatuh, lelah, namun matanya tetap terbuka. Raja Ular mendekat, kini dengan bentuk yang lebih kecil dan tenang. Perjanjian telah diperbarui, dunia kembali seimbang, tapi ingat, Jaya, tugasmu belum selesai di luar sana. Masih banyak yang akan menguji batas keberanian dan ketulusanmu. Hari itu, Jaya keluar dari gua, bukan lagi sebagai anak yatim piatu yang terlupakan, tapi sebagai penjaga baru dari batas dunia. Ia kembali ke desanya, namun hidupnya tak pernah sama. Di siang hari, ia tetap membantu warga seperti biasa. Tapi saat malam turun dan hutan berbisik, ia berjalan di antara bayang-bayang, menjaga keseimbangan yang tak diketahui banyak orang. Dan di malam-malam tertentu, jika kau cukup diam dan berani memasuki hutan, kau mungkin melihat sosok remaja berjalan berdampingan dengan ular raksasa, menyusuri kegelapan yang ia jaga, agar tidak membalut dunia.